kita hari ini akan berbincang-bincang tentang Jambore Pemuda Daerah Kabupaten Tanah Laut ya. Ini sesuatu tema dan kegiatan yang sangat menarik ya, karena mungkin di kurun waktu 5 tahun mundur ke belakang sepertinya ini tidak ada di Tanah Laut gitu ya. Oke, dan kami ingatkan di awal kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya, jangan lewatkan pagi hari ini. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh rekan Iwan, kita live Facebook ya. Jadi Anda dapat melihat wajahnya Pak Supinal, wajahnya Mbak Ocha, dan wajahnya Mas Dedet gitu ya. Nggak usah wajah kami berdua ya. Oke, baik saudara pendengar, mungkin bagi Anda kita semua mungkin masih cukup asing ya dengan kegiatan Jambore Pemuda Daerah. Kalau Jambore Pramuka banyak ya Mas Dedet ya? Iya, nah sudah lekat gitu ya. Bahkan pernah ikut kemarinnya, paksaan ikut ke Jakarta. Tapi kalau Jambore Pemuda Daerah, nah ini mungkin dapat dijelaskan dulu nih. Apa sih yang disebut dengan Jambore Pemuda Daerah, terus apa latar belakang adanya ini begitu. Nah, terus Jambore Daerah ini adanya di bawah naungan siapa begitu? Mungkin ke Mas Dedet ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jambore Pemuda Daerah ini Bu, artinya kumpulan pemuda digabungkan di dalam satu perkemahan. Yap. Tapi kalau di tahun sebelum-sebelumnya, di tahun 2000-an awal, karena PPMI ini kan sebenarnya purna dari pertukaran pemuda Bu, antar provinsi. Di tahun 78 sampai 90-an itu berubah lagi. Nah, sebenarnya JPD ini ke arah-arah 2000 ke atas, maksudnya 2001 ke atas itu lebih kebanyakan menyatukan memupuk persaudaraan antar pemuda Bu. Jadi selama ini bagaimana kepemudaan itu dipandang masalah sosial budaya dan lain sebagainya. Kita mencoba menampilkan sesuatu di dalam suatu perkemahan itu Bu, dan menumbuhkan persaudaraan serta nasionalisme. Oke, artinya Jambore Pemuda Daerah ini akan ada sebuah kegiatan berupa kemah pemuda begitu? Betul. Oke, ya ini. Dan ini sepertinya tahun kemarin nggak ada ya Mas Dedet ya? Nggak ada. Ya. Jadi ini JPD Tanah Laut merupakan pertama kali di Kalimantan Selatan untuk kabupaten Bu ya. Iya, untuk provinsi sudah yang tahu bulan ke. Biasanya adanya di provinsi begitu ya. Oke. Lalu tahun ini Tanah Laut yang akan melaksanakan. Akan melaksanakan. Oke, jadi kalau bagus, di bagus. daerah Jawa dan Sumatera itu sudah terlaksana di kabupaten-kabupaten. Nah, ini kita merupakan suatu prestasi yang luar biasa saya anggap, karena ini seperti kayak pilot project gitu. Iya, betul. Karena satu-satunya kabupaten yang melaksanakan Jambore Pemuda Daerah. Bahkan kemungkinan kita merencanakan kita seperti PPAP yang akan terdahulu. Artinya kita PPAP dulu baru adanya JPD seperti itu Bu. Cuma karena ya lain suatu hal dan sebagainya kita langsung JPD aja gitu. Begitu. Oke. Apa nih yang melatar belakangi dan memberikan semangat? Karena biasanya begini Mas Dedet, ketika orang itu mau melangkah, mau melaksanakan kegiatan, kan ini yang pertama tadi ya, itu melangkah awalnya itu yang berat begitu ya, tanpa ada dorongan semangat dan lain-lain yang kuat untuk melatar belakangi ya, untuk kita langkah pertama. Nih bagaimana nih kemarin gagasannya sehingga ini dapat kita awali? Sebenarnya sih ini apa ya Bu ya, lebih condong tanggung jawab kita sebagai Purna Prakarya Muda Indonesia, pembinaan terhadap pemuda, dan ini salah satunya, satu contoh. Oh gitu. Mungkin lebih banyak karena setiap tahun itu Bu, misi dan visi dari kepemudaan ini selalu berubah. Ya betul. Nah, dan kita di bawah dari Kemenpora dan tetap menyatu dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya di tahun 90-an itu kita di bawah dari Dinas Pendidikan Bu. Begitu. Jadi mungkin lebih ininya Mbak Oci mungkin lebih
menambahkan gitu. Iya, artinya kalau diambil tadi nggak ada demo. Saya pikir tadi. Iya, saya kalau lihat wajahnya Mas Dedet kan identik gitu. Iya. Makanya tadi saya pancing-pancing kan yang mendorong semangat. Iya, jangan-jangan gitu kan di depan kantor pemudaan gitu kan. Jambore gitu. Pemuda kan tidak harus seperti itu, Bu. Iya, makanya itu ya. Ini juga saya ingin memberikan gambaran ya kepada para pendengar kita, khususnya para pemuda ya, bahwa kita sudah harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama gitu ya, yang lebih identik dengan darah muda katanya gitu ya. Jadi kita lebih menonjolkan prestasi seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Mas Dedet, kemah ini nanti pelaksanaannya pada kapan, di mana begitu? Karena ini misi dan visi kita untuk memajukan pariwisata juga, Bu. Makanya kita pertama kali di objek wisata air terjun Bajuin. Oke, Bajuin, iya. Dilaksanakan pada tanggal 23 Juni sampai 25. Dan diharapkan peserta ini ada masing-masing perwakilan kecamatan, Bu. Oke. Karena kita berharap pemuda di kecamatan kadang-kadang kurang informasi. Betul. Nah, dari sinilah kita mencoba membangun suatu komunitas yang sampai ke kecamatan gitu. Ya. Dan mudah-mudahan ini langkah awal kami bisa didukung oleh semua pihak, bukan hanya Dispora dan lain sebagainya, tetapi juga pihak swasta juga ikut mendukung. Betul, dengan kegiatan ini. Gitu. Karena tanggung jawab kita, tanggung jawab semua ya. Betul, iya, betul sekali. Oke, kira-kira kalau diprediksi nih nanti akan ada berapa banyak pemuda yang ngumpul di situ? Kalau sebagai peserta, sebagai pendamping, sebagai apa begitu? Kalau peserta itu kita hitung-hitung kemarin tuh kalau kali 4 di setiap kecamatan tuh berarti kali 11, 4 kali 11 gitu ya? Sekitar 55 orang. Oke. 55 orang. Itu hanya peserta, Bu. Pesertanya. Panitia ditambah 25-an kurang lebih. Nah, nanti kebiasaan, ini kebiasaan ya, Bu ya? Iya. Dingsanak kami menyebutnya, dingsanak kami yang kebetulan Purna Prakarya Muda Indonesia atau Purna PPAP itu mendengar seperti ini biasanya datang. Iya, panggilan jiwa. Iya, betul. Karena di seluruh Indonesia itu kita tidak kurang lebih ada jutaan purna gitu loh. Bahkan betul. Kalau seandainya mereka mempunyai ongkos yang berlebih, sampai ke kabupaten mereka datangin kadang-kadang seperti itu. Makanya diperkirakan ini kurang lebih 100 sampai 150-an lah, Bu. Oke, ini belum lagi tadi mantan pemuda ya. Mantan yang pegawai pemuda gitu tadi undang ternyata ya. Iya, saya nunggu undangannya tadi. Kasihan Delo. Oke. Iya, karena ini pertama kali begitu ya Mas Dedet. Apa saja sih schedule atau hal-hal yang akan dilakukan di dalam kemah itu, iya. Nah, kegiatannya di dalam itu ada berupa perlombaan, Bu. Perlombaan artinya untuk memupuk kerjasama tim. Terus ada seni budaya. Terus juga ada dialog kepemudaan. Bahkan juga kita mencoba memupuk kembali nasionalisme dengan mengadakan acara pembukaan. Ada pakai baju adat, walaupun sederhana gitu. Karena Tanah Laut merupakan miniaturnya Indonesia. Betul sekali, iya. Kita terdiri dari banyak suku bangsa. Itu. Makanya kita mencoba meramu itu, Bu. Mencoba meramu nanti ada istilah kami adat penyatuan tanah dan air ya. Iya betul, tanah air. Jadi setiap kecamatan kita tugaskan membawa tanah dan air. Jadi pada saat acara pembukaan tanah dan air itu kita satukan. Insya Allah kita bikin suatu tugu peringatan bahwa di sini pemuda-pemuda di setanah laut pernah bertemu berkemah begitu ya, luar biasa. Anggaplah seperti ini Sumpah Pemuda 1928 dulu lah. Itu. Iya. Mudah-mudahan ini sebagai awal dari kebangkitan pemuda tanah laut ya untuk berperan serta lebih banyak lagi ya untuk memajukan Kabupaten Tanah Laut. Ya, baik. Saya ke Mbak Oce ya, Mbak Oce. Iya, ini Mbak Oce ini adalah salah satu dari peserta
pemuda pelopor ya di tahun 2020 kemarin ya di bidang seni budaya ya. Hafal Ibu. Iya, waktu itu saya berkesannya begini, kemarin itu saya kan waktu itu baru ditempatkan di pemudaan. Saya sebenarnya pesimis sekali Pak Supinal. Bidangnya kan bidang pemuda, sayanya tua gitu ya. Semangat muda. Iya. Nah ternyata saya disuguhkan dengan pemuda-pemuda yang berprestasi, antara lain Mbak Oce ini. Akhirnya pesimis saya itu hilang. Oh ternyata saya diawali dengan satu hal yang sangat menggembirakan. Iya, seperti itu ya. Tingkat provinsi Mbak Oce kemarin di bidang seni budaya ya Mbak Oce. Nah mungkin bisa bercerita Mbak Oce untuk memberikan semangat juga nih kepada para pemuda kita, bagaimana PPMI itu gitu ya, kenapa jadi masuk ke dalam PPMI begitu. Iya, silahkan Mbak Oce. Iya, terima kasih, sesuatu yang luar biasa pagi ini bisa ada di sini mewakili seluruh teman-teman dari Purna Prakarya Muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Jadi Ulun biasa manggil Bunda nih. ya, Bunda. Jadi awal pertama mengikuti Purna Prakarya Muda Indonesia menjadi Purna itu di tahun 2014. Nah ketika itu Oce kuliah semester 5. Nah kemudian dari kakak-kakak Purna itu kebetulan ada kakak tingkat nih. Nah, kemudian kenal, mengajak dan sangat tertarik gitu. Ini kok jamborenya beda ya gitu. Karena dulu di 2014 seperti yang disampaikan sama Bang Dede tadi itu sudah berubah. Jadi kami ada jamborenya. Setelah jambore itu kami baru pertukaran pemuda Bun. Jadi alhamdulillah ngerasakan keduanya. Ya alhamdulillah. Gitu. Nah jadi Jambore Pemuda Indonesia dulu namanya, Jambore Pemuda Indonesia itu JPI. Jadi di sana kita langsung seleksi dari kabupaten, kemudian seleksi kabupaten ke provinsi, di provinsi disaring lagi sampai waktu 2014 itu 15 orang. Kami dikirim tempatnya di Jogja melaksanakan Jambore Pemuda Indonesia tadi. Jadi Jambore PPAP tadi ya. Jambore Pemuda Indonesia itu selama 1 minggu. Setelah itu kami diberangkatkan untuk PPAP, pertukaran pemuda antar provinsi selama 1 bulan di penempatan begitu. Ya luar biasa. Nah, jadi JPI itu yang akhirnya kami terinspirasi dan ingin sekali menuangkan di kabupaten itu karena gambaran yang sangat luar biasa. Di PPMI ini tidak hanya seorang, artinya kalau mohon maaf misalnya nih, kalau kayak Nananggaluh mungkin basicnya harus ke pariwisata, kebudayaan, tetapi tidak untuk di PPMI gitu. Kita merangkul semua di PPMI, ada anak paskibnya, ada anak pramukanya, ada anak OKP, ada yang bisa keterampilan life skill, ada yang bisa seni budaya, semua jadi satu di dalam situ gitu. Sehingga kita berkumpul, bahkan yang mungkin istilahnya nggak punya kerjaan ketemu teman di sana, sampai punya kerjaan, bahkan sampai ada yang ketemu jodoh. Nah gitu. Ya luar biasa. Jadi itu melandasi kami. Nah sampai akhirnya kami berhasil untuk melaksanakan Jambore di kabupaten ini. Sedikit bercerita, kami saat sharing, diskusi dengan pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kami bercerita. Tidak hanya biasanya kasih laporan nih habis berangkat gitu kan. Nah kami bercerita bagaimana kegiatan di sana, mulai dari pembukaan, ada defile, penyatuan tanah air, seminar, semua jadi satu di sana, ada pentas seni, olahraga. Kami bercerita sehingga alhamdulillah di tahun 2023 ya Kak Dedet, kita mendapat dukungan untuk melaksanakan bentuk Jambore Pemuda Indonesia tadi dituangkan ke dalam Jambore Pemuda Daerah gitu. Nah, untuk Purna Prakarya Muda Indonesia sendiri, kalau di tingkat nasional itu secara tidak langsung ketika mereka selesai menjalankan kegiatan JPI dan PPAP tadi, maka mereka akan menjadi purna. Nah, kalau di kabupaten, ketika mereka mengikuti seleksi tingkat kabupaten,
juara, mereka sudah menjadi purna di kabupaten. Sehingga regenerasi kami di PPMI itu terus jalan gitu, Bunda. Oke, kalau boleh tahu PPMI Tanah Laut ada berapa banyak anggotanya, Mbak Ocha? Yang tercatat mungkin. Kalau yang tercatat ada sekitar 35 ya, Bang Dedet. Iya, yang aktif lah istilahnya. Yang aktif. Nah, itu tapi ada yang sudah meninggal juga kan. Itu yang nggak terhitung, mungkin yang ulun nggak tahu. Yang dari tahun 19 sebenarnya ini dimulai dari tahun 70-an sebenarnya programnya. Luar biasa ya. Cuma waktu itu di bawah Kementerian Pendidikan. Ya 2016 kalau tidak salah ya yang berpindah ke Dinas Pemuda. Ya. Dan di situ yang baru mulai ada JPI itu, Bunda. Jadi habis JPI, Jambore Pemuda Indonesia, lanjut ke PPAP. Kalau dulu zamannya Bang Dedet nggak ngerasain JPI, Bunda. Iya. Dia langsung merasakan. Cuma waktu itu KKP, Bunda. Nama berbeda ya. Tapi jadi, kemasan sama. Kemasan sama. Jadi kemah kerja pemuda pada saat itu. Terus langsung ke PPAP. Dan lebih lama waktunya, Bun. 3 bulan. Iya. 3 bulan. Iya. Pengalaman yang luar biasa ya. Kalau mendengarnya, apalagi kalau bagi kawan-kawan ya, ada orang-orang yang memang dari muda gitu senang gitu ya untuk melakukan hal-hal seperti ini sampai menjadi dewasa, sampai menjadi senior begitu, jiwanya tuh memang tetap ke sana. Dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh Mbak Ocha, Mas Dedet, ini tidak semua orang dapat gitu ya. Ya, tidak semua orang dapat, dan itu sangat membahagiakan, apalagi sebutannya sebagai sebuah prestasi ya, luar biasa. Baik, saya ke Pak Supinal. Pak Supinal, tadi disampaikan Pak Dedet bahwa Jambore Pemuda Indonesia tingkat Kabupaten Tanah Laut ini nanti akan dilaksanakan di wilayah kekuasaan Pian. Iya. Benar. Iya, makanya kami sangat senang sekali kecamatan kami, Kecamatan Bajuin ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan kegiatan itu, Jambore maka kegiatan yang pertama begitu ya. Iya, benar. Kami sangat mendukung, Bunda. Nah, lalu sinergitas pemerintah, dalam hal ini pemerintah kecamatan ya, dengan para kawan-kawan dari panitia Jambore ini, apa yang bisa apa yang bisa kita sinergikan begitu Pak Supinal? Kemarin waktu mereka datang ke Kecamatan Bajuin dan ingin melaksanakan kegiatan Jambore Pemuda daerah di Kecamatan Bajuin, kami sangat senang. Kemudian kami langsung mengkoordinasikan dengan desa, dan insya Allah nanti juga kami akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata. Kami tadi sudah mengancang-ancang dengan desa Sungai Bakar yang punya Sohibul wilayah sana, meminta fasilitasi keamanan, itu keamanan lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan, kemudian juga fasilitasi MCK-nya juga kan, kemudian fasilitasi yang sangat mendukung kegiatan Jambore Pemuda di Kecamatan Bajuin. Itu, ini nanti persis di objek wisatanya itukah atau bergeser kemana begitu? Persis Bunda, persis di objek wisatanya itu, luar biasa ya. Iya, kami sangat senang sekali Bunda, karena itu akan mendukung pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonominya juga. Para pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang khusus perwakilan dari kecamatan itu akan numpang di sana, numpuk di sana. Mudah-mudahan itu menjadi cikal bakal kita sebagai pelopor nantinya ke depan, bahwa ini pemuda kita yang punya prestasi. Iya. Dan tentu saja karena ini adalah kegiatan pertama kali untuk Kabupaten Tanah Laut ya Pak Supinal, bahkan Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dedet, selaku kepala wilayah tentu kita ingin memunculkan yang terbaik, sehingga nanti ini pertama yang terekspos begitu ya Pak Supinal. Iya, mungkin kalau boleh bocorannya nih, dukungan persiapan yang sudah dipersiapkan oleh kecamatan
Selain jelas, daripada koordinasi tadi saya bilang. Yang jelas nanti kami juga akan mempersiapkan perwakilan dari Kecamatan Bajuin yang insya Allah walaupun dananya kami tidak anggarkan, tapi kami mencari semaksimal mungkin dengan anggaran yang tersedia. Bahwa kami akan mensupport dari perwakilan kecamatan kami, kemudian kami juga akan terus monitor kegiatan-kegiatan pelaksanaan di sana, baik itu pra maupun waktu kegiatannya. Kami akan mensupport, melihat, meninjau dan mengevaluasi, kemudian kami akan memfasilitasi semoga kegiatan itu lancar dan terkendali dengan aman, dan sehingga akan menampilkan para pemuda yang jadi perwakilan nanti insya Allah berkompetisi di provinsi nanti. Oke, bagus ya. Ada pendengar? Terputus. Baik, bagi pendengar kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya pagi hari ini, silahkan. Mohon maaf tadi agak terputus. Baik, ini adalah sebuah kegiatan yang melibatkan para pemuda ya Pak Sudina. Nah, lalu untuk Kecamatan Bajuin sendiri ada berapa desa Pak? Ada 9 desa. Ada 9 desa. Nah, apakah juga pemerintah Kecamatan Bajuin juga mempersiapkan pemuda-pemuda dari desa-desa Bajuin itu untuk juga terlibat di sana? Nanti kami akan mengkondisikan dengan koordinasi dengan para kepala desa. Insya Allah paling tidak nanti ada perwakilan yang 4 tadi kan. Kemudian kami juga akan memberitahu desa nanti akan mensupport kegiatan dengan kegiatan itu paling tidak melihat ini kegiatan para pemuda yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Insya Allah Bunda kami akan segera memfasilitasinya itu. Oke, iya. Kita berharap kalau bahasanya entertain itu yang pertama dan menggoda. Nah, iya. Sekedar informasi Bunda, kami kan ada MOU dengan Politeknik. Nah, setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Bajuin itu akan difasilitasi oleh Poltek. Nanti insya Allah akan ada publikasi yang dari tim Poltek itu. Nah, jadi nanti kami mensupport di kegiatan itu untuk publikasi, dan mungkin nanti yang ada kegiatan yang bersifat sebenarnya kami juga akan monitor dan akan mendukung. Oke, baik. Saya masih ke Mbak Ocha. Mbak Ocha, tidak banyak orang yang tahu ya, tidak banyak mungkin tentang pemuda pelopor. Iya, pemuda pelopor. Tidak banyak orang yang tahunya. Nah, saya ingin agar kita semua lebih pencerahan lagi. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ocha, yang disebut dengan pemuda pelopor itu apa, kemudian bagaimana kegiatannya begitu, karena setiap tahun pemuda pelopor kan selalu ada ya, selalu ada. Beda mungkin dengan PPAP ya, setiap tahun juga. Setiap tahun juga. Oke. Cuma kemasannya yang berbeda Bunda. Ya seperti itu. Dan kalau misalnya PPAP ini pemuda-pemuda kita tuh kadang menganggap hal berat. Contohnya kemarin tahun ini kita Kadedet ya, dari kita buka pendaftaran seleksi itu sudah daftar mundur, mundur begitu. Nah, ya itu yang membuat saya kayak kayak gemes gitu ya. Ada apa sih gitu ya, makanya karena mungkin kita semua tidak terlalu banyak tahu, makanya itu tadi jadinya ragu-ragu. Nah, kalau katanya Rindam ragu-ragu sebaiknya kembali gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi bisa dijelaskan dulu nih Mbak Ocha, biar kawan-kawan pemuda kita nih lebih paham gitu, sehingga tidak ada yang maju mundur muter. Maju mundur cantik. Kalau pemuda pelopor ya Bunda, itu kan pemuda yang mempelopori, dia sebagai pendiri atau dia sebagai pencipta di sesuatu hal gitu, entah itu tentang metode pendidikan, entah ada dari segi bidang-bidangnya begitu ya. Ada agama sosial budaya, kemudian mungkin ada teknologi, ada pangan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di PPMI, PPMI kan nama organisasinya nih, Purna Prakarya Muda Indonesia. Kegiatannya adalah seleksi
peserta memang jumlahnya tidak banyak gitu. Kita biasanya setiap tahun nih ada pengurangan gitu. Kalau dulu dari setiap kabupaten berangkat 5 diambil 2 di provinsi, itu yang berangkat ke nasional begitu. Nah, untuk gambarannya sebenarnya pemuda kita ini banyak yang berpotensi gitu, betul. Banyak sekali. Itu yang hanya saja mungkin mereka tuh nggak pede gitu, Bon. Nggak pede dengan nggak pede itu mungkin ya tadi karena kurang memahami mungkin ya. Nah, untuk mengikuti jambore pemuda, kemudian yang berlanjut dengan pertukaran pemuda tadi, sebenarnya dari pribadi aja gitu. Yang jelas percaya diri. Kemudian memang di situ ada seleksinya berupa life skill, ada jadi keterampilan. Apa sih kita sebagai pemuda yang kita punya, apa yang bisa kita bawa nantinya di jambore itu, kemudian di forum itu begitu ya. Kemudian apa sih yang bisa kita bawa, kita tuangkan bertukar dengan provinsi di daerah lain. Misalnya Tanah Laut punya sasirangan kijang. Nah, sedangkan kalau di Jawa batik. Nah, itu kita bisa bertukar di situ pembelajaran materi yang berbeda tentunya gitu. Nah, sebenarnya banyak pemuda kita. Kenapa harus kijang begitu nanti dijelaskan di sana begitu ya. Iya. Kemudian tidak hanya life skills untuk seni budaya, pentas seni. Kadang mereka nggak bisa nari Kak, nggak jadi deh ikut seleksi gitu. Padahal tidak hanya menari gitu, kemampuannya nyanyi boleh, madihin boleh, bahkan apa saja begitu ya yang bakat minat, betul, bakat minat yang kita punya begitu ya. Kemudian, nah dari itu semua kalau wawancara secara umum mungkin kan biasalah pemuda gimana sih wawasan kebangsaannya, kemudian rasa cinta tanah airnya, materi seperti itu sebenarnya tidak menjadi nilai utama ya Kak Dedet ya. Nah ada lagi poin penting nih kalau ikuti jambore di Bocoran buat pemuda yang lagi dengerin. Jadi kalau ikut seleksi jambore pemuda nantinya atau pertukaran pemuda yang diadakan oleh PPMI dan Dispora tentunya, yang pertama itu memang attitude gitu. Sikap kita sebagai seorang pemuda itu bagaimana sih gitu kan? Kadang ada pemuda yang mungkin secara penampilan dia it's okay, gitu, keren gitu ya. Tapi ketika penyampaian dia tidak bisa memilah gimana sih harusnya mereka bersikap. Nah seperti itu. Betul. Punya kemampuan, pengetahuan yang tinggi luar biasa, tapi tidak seimbang. Nah, kadang malah anak-anak yang pemuda-pemuda yang minder, yang punya skill bagus, ini malah yang nggak pede maju. Nah, di situ PR kita sebenarnya, makanya di Jambore Pemuda Tanah Laut ini kita berharap adik-adik nantinya yang sebagai peserta mengikuti perwakilan setiap kontingen kecamatan maupun undangan khusus seperti Poltek, kan ada mahasiswa kita undang juga Bunda, kemudian seperti pramuka di KC kayak perwakilan-perwakilan pemuda terpilih nantinya bisa membaur dan memahami sehingga ketika ada seleksi di provinsi mereka lah yang akan menjadi leader-leader nantinya yang akan menjadi regenerasi kami untuk di sana begitu. Oke, baik. Iya. Apakah mungkin ada indikator Bu untuk memasuki sebagai pemuda pelopor ataupun juga yang apakah ada indikator-indikatornya? Jadi mungkin masyarakat pemuda mungkin ada yang kurang yakin apakah mungkin emang sudah ada reward dari masyarakat sendiri terhadap pemuda itu bisa masuk ke situ? Iya, tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Oja. Sebenarnya memang pemuda pelopor ini memang sudah ada kategori tertentu begitu ya. Mereka ada 5 bidang ya yang bisa kita masuki di sana. Dari lombanya itu ada 5 bidang. Tadi salah satunya bidang seni budaya, bidang pangan, teknologi, kesehatan dan pangan. Apa satunya nih? Kalau pemuda pelopor 5 bidang, tapi kalau untuk di PPAP, PPAP kalau di PPAP tidak ada bidang, ya hanya mencakup yang itu tadi. Iya, betul. Ya. Jadi tadi selain daripada kita mempunyai pengetahuan, kita juga harus dibarengi dengan sikap mental. Nah, ini juga adalah salah satu upaya kita ya Pak Supinal. Ini Pak Supinal kan memang orang Kesbang ya, kita dulu di Kesbang juga. Selalu berwawasan. Kita juga bagaimana kita mengarahkan kepada para pemuda kita untuk
memegang teguh ya Pak Supina nilai-nilai perjuangan bangsa, dimana kita tahu pada saat ini di era digitalisasi, di era dunia terbuka begitu ya, iya nilai-nilai kebangsaan itu sudah agak bergeser, agak menipis, bahkan ada ya tadi itu akan membawa kepada sikap ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ocha. Nah di sini benang merahnya seperti itu. Saya ke Mas Dedet dulu, Mas Dedet. Tadi diharapkan ada perwakilan ya dari kecamatan, satu kecamatan ada 4 orang ya. Betul. Ada 4 orang. Ini sudah dikirim surat ini. Bagaimana Pak Dedet meyakinkan? Ini tadi berkaitan juga nih apa yang disampaikan oleh Mbak Ocha tadi. Jangan sampai nanti maju mundur cantik lagi gitu kecamatan yang 4 ini. Bagaimana Pak upaya kita Mas Dedet dalam waktu berjalan ini untuk meyakinkan kecamatan? Kalau perlu jangan 4 deh, 10 gitu ya. Ya kita maunya sebanyak-banyaknya Bunda ya. Betul. Cuma akan tetapi segala keterbatasan kita mencoba ya mendobrak segala sesuatunya lah istilahnya. Hanya saja untuk ini kita mencoba kemarin itu ada technical meeting Bunda sebelum-sebelumnya. Kita menjelaskan maksud dan tujuannya seperti apa, terus kesusahannya di mana, tolong dikonfirmasi ke kami. Sebenarnya ini ada penundaan waktu ya. Iya, begitu. Waktu. Siogianya kemarin direncanakan di awal bulan. Tanggal 2 sampai 4. Tanggal 2 sampai 4. Akan tetapi pada saat kita technical meeting, kita mencoba purekan ke peserta bahwa ini bisa nggak sekian, karena kita tidak mereka mau perlu persiapan. Karena tidak semua orang mengerti bahwa JPD ini pemudanya seperti apa. Ya, nah itu tadi maksud saya. Karena hal yang baru. Iya, betul. Kabupaten kita. Ada lomba ilmiah juga Bunda. Iya. Nah makanya kita mencoba selalu follow up ke kecamatan-kecamatan. Ayo dong kirim gitu lah. Walaupun kadang-kadang dengan segala keterbatasan ya kita mencoba kita tahu. Iya. Nah makanya kita jangan minder duluan lah. Betul. Karena tidak ada orang yang misalkan seperti syarat-syarat yang ini bisa dikoordinasikan dengan kita gitu. Kan semua itu bisa dipoles Bunda. Ya betul iya. Nah kita akan menyiapkan dari JPD ini menyiapkan sebagai pemuda-pemuda yang akan menyeleksi di tahun yang akan datang gitu. Karena tanah laut otomatis ada apa ya istilah, ada kesempatan buat ke sana karena seperti Oce tadi bilang bahwa kabupaten ataupun provinsi semakin tahun semakin sedikit gitu. Berbeda halnya dengan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 70-80-an itu 50 orang setiap provinsi gitu loh. Nah, akan tetapi berjalannya waktu ini semakin ketat gitu semakin mengerucut. Makin mengerucut. Saya tidak mengerti kementerian seperti apa perhitungannya, kita juga nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan padahal pemuda kita semakin banyak gitu semakin banyak. Nanti kita di 2025 ya kita sudah memulai dengan bonus demografi. Karena generasi milenial inilah yang tugas kita salah satunya menjaga nasionalisme kebangsaannya. Iya, menyambut tongkat estafet katanya Pak Supinal. Ya. Makanya ya ini suatu hal yang luar biasa lah. Saya anggap itu aja sih. Kalau tidak dipersiapkan ya mental, mungkin kalau fisik ya kuat gitu ya pemuda ya kuat karena memang fisik kuat karena masih muda gitu. Tapi yang perlu kita godok lagi itu sikap mentalnya. Mental. Ya jangan sampai nanti ya tadi nggak tahu karena tidak tahu begitu ya akhirnya mundur. Kenapa tidak konsultasi begitu ya? Nah, kenapa tidak konsultasi? Nah, lalu dalam rentang waktu ini Mas Dedet, ini kalau misalnya ada misalnya kawan-kawan dari kecamatan yang ingin mempersiapkan mengikuti ini untuk hal-hal yang mereka belum mengerti, mungkin technical meeting tadi belum rinci gitu. Apakah dalam saat-saat ini masih tetap dibuka misalnya kesempatan untuk konsultasi, memberikan petunjuk atau apa begitu? Tentu kan kecamatan ini akan ingin sekali menampilkan yang terbaik gitu kan ya. Nah, seperti itu. Bagaimana nih? Jadi kita sebenarnya pada saat technical meeting sudah membentuk grup, jadi grup-grup peserta dari kecamatan itu kita bikin grup, kita malah kita yang lebih aktif gitu, karena ayo dong, ada kesusahan nggak kira-kira dalam persiapan dan lain sebagainya. Nah ternyata pada saat ini ada beberapa kecamatan yang responnya cepat gitu lah. Saya kekurangannya seperti ini gitu lah. Jadi kita bisa menanggapinya lebih cepat juga. Bisa mengarahkan ya. Mumpung masih persiapan maksud saya ya. Nanti kan kalau sudah hari hanya
nggak bisa tanya lagi. Iya, karena otomatis kita kan udah fokus jadi panitia. Iya, betul. Nanti akan lebih sulit. Nah, saya ingin dan berharap sekali gitu ya para pendengar kita yang khususnya para tokoh pemuda ya di kecamatan ya, agar semaksimal mungkin nih mempersiapkan di masih rentang waktu beberapa hari gitu ya, beberapa waktu ini. Nah, agar memang dapat menampilkan karena nanti pemuda yang kita bawa ke dalam Jambore itu inilah wajah pemuda di kecamatan kita begitu. Seperti itu kan ya? Iya. Seperti itu kan ya Mas Supina. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk biar direpoti Mas Dedet dengan Mbak Ocha gitu ya. Ini mumpung belum hari hanya, direpoti. Iya, tanyakan sedetil-detilnya bagaimana sehingga kita dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Betul ya Mas Dedet. Itu kan ya harapannya ya. Iya. Perwakilan kecamatannya Pak mungkin mempresentasikan kecamatannya gimana? Kalau di JPD provinsi kan biasanya mempresentasikan kabupatennya. Jadi untuk perwakilan ini mempresentasikan kecamatannya? Iya dong Kak. Supaya kecamatannya bisa maju terangkat. Siapa tahu ada hal yang kami nggak tahu. Gitu. Makanya kami juga ada lomba presentasi kan. Jadi pemuda kita kan juga harus berani maju. Iya. Pemuda kita juga harus tahu kondisi wilayahnya. Iya. Ada apa sih yang perlu kita ungkap gitu ya di wilayah kita gitu ya. Karena kan tiap-tiap kecamatan tentu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Tentu ada sesuatu hal yang dapat menjadi potensi seperti itu ya. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Nah, ini juga dalam rangka kita menepis ya kalau zaman dulu kala begitu ya. Zaman dulu kala itu pemuda ini kan identik dengan kayak bikin ribut gitu ya, tawuran, tawuran gitu. Makanya tadi saya bilang yang gini-gini. Kenapa cengang sama Deden? Iya, ini tokoh. Alumnus Pak, alumnus. Bosnya. Alumnus. Iya. Itu makanya seperti itu ya identiknya gitu. Bahkan kadang-kadang kalau di kampung tuh ya, di kampung biasanya. Saya dulu ingat waktu di bagian pinggiran ya di Kota Plehari beberapa puluh tahun yang lalu gitu, ada teman-teman kita yang dari sawahan gitu. Di persimpangan jalan tuh sering nongkrong main gitar gitu, terus ada cewek lewat. Iya, ingat dia ternyata pelaku. Iya. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan dari PPMI ini ya kita berharap anggapan-anggapan atau stigma-stigma itu kita dapat tepis gitu ya, kita dapat hapus ya. Nah, sebenarnya ini loh pemuda. Sebenarnya pemuda ini di samping tenaganya kuat gitu ya, pikirannya masih sehat, cerdas gitu. Mereka berprestasi. Nah, seperti itu yang ingin kita tampilkan seperti itu ya. Oke, Mas Dedet, harapannya nih setelah adanya Jambore pemuda daerah ini, apa nanti yang mungkin kita angkat dulu, Bu. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan sedikit, Bunda. Oke, apa nih Bu Arma? Salam sehat semuanya dulu. Oke. Semangat ya. Jambore ini kan yang berangkat itu, yang jamborenya orang yang sudah dewasa gitu ya. Iya, pemuda. Iya, pemuda itu. Apakah memang itu kalau mau jambore pasti kan itu di tempat pegunungan, di hutan, gitu kan? Apakah itu haruskan minta izin orang tua gitu? Dikasih surat izin buat orang tua mengizinkan apa enggak gitu kan? Yang kita pinta mudah-mudahan dia jambore di mana aja, yang kita kan selamat gitu kan? Amin. Itu memang harus diminta surat izin dari orang tua gitu. Masalah dulu kita pernah juga punya anak kan punya anak itu. Minta izin, dikasih surat sama gurunya, surat orang tua gitu kan. Sampai sekarang apakah masih dilakukan? Iya betul. Ya cuma itu aja masih mah Bunda sama bapak-bapak. Saja camping beramian ya Bu. Camping Pak. Itu rame-rame anak-anak pemuda gitu kan. Betul. Namanya kita harus ada di pegunungan.
Iya, betul Bu Armah. Orang tua gitu. Oke, baik. Salam sehat semuanya. Makasih. Ya, amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Ini saya ingin saya ingin penjelasan dulu ya. Mungkin masyarakat kita mungkin belum begitu lekat juga nih Mas Dedet dengan yang pemuda itu seperti apa sih begitu. Siapa sih yang disebut pemuda gitu? Iya, usianya batasan usia. Iya, gitu ya. Apakah yang utama itu batasan usia? Apakah yang utama itu misalnya batasan penampilan? Masih gagah nih. Dia usia sudah 60 tahun dan masih gagah, masih muda. Nah, apa nih sesuai dengan ada undang-undang kita ya, undang-undang kepemudaan. Oke, silakan Mas Dedet. Jadi pada intinya Bu ya, karena pada kita masih istilah bahasa Banjar itu kadang-kadang masih rambang. Iya, masih rambang. Masih abu-abu lah istilah. Pengkotakan antara pemuda itu umurnya sampai sebatas apa. Karena kadang-kadang waktu di zaman saya itu mereka mengambil patokan di pemudanya Jepang. Jadi berumur pada saat umur 15 sampai 35. Itu sudah habis. Nah, akan tetapi seiring perkembangan zaman, karena kita masih merasa muda gitu loh. Ya udahlah, akhirnya itu kita kadang-kadang kita langgar juga gitu. Iya, betul. Makanya masih kadang-kadang di kementerian sendiri pun masih mengaktifkan pembatasan umur ya. Batasan umur. Nah, makanya kita di sini tidak harus terpaku seperti itu. Iya, betul. Yang penting jiwa mudanya. Betul. Iya, mau dan mampu begitu ya untuk dapat Tapi memang untuk kepesertaan ya karena kita patokannya di nasional. Ya, di nasional. Mau tidak mau kita pakai pembatasan. Oke. Berapa yang dibatasi Mbak Oce? Untuk yang jambore kita di kabupaten ini 17 sampai 24. Oke. Iya. Mobile banget ya, iya. Kalau di undang-undang kan batasnya sampai 30 ya. Jadi yang disebut pemuda itu begitu ya. Disebut pemuda itu ada seseorang yang berusia rentang 16 sampai dengan 30. Nah, ya, jadi wajar lah Ibu Armah tadi menanyakan. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Nah, lalu dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Armah ya, untuk persiapan kawan-kawan pemuda yang nanti akan mengikuti di Jambore ini ya, apakah mereka diwajibkan untuk meminta izin dari orang tua atau wali atau apa begitu Mas Dedet? Ada di persyaratan itu ada surat izin. Memang ada di persyaratan ya. Ada di persyaratan Bunda, kebetulan Ulun yang bikin. Oke. Kalau boleh beberapa persyaratan yang krusial disampaikan. Iya, jadi untuk persyaratan administrasi itu kemarin juga kita komunikasikan sama pihak kecamatan ya Pak Sabina. Memang kita minta selain usia tadi kita dibuktikan dengan fotokopi KTP, kemudian tentunya karena pemuda, surat keterangan belum menikah. Nah, kemudian surat izin orang tua, surat keterangan sehat dari puskesmas. Nah, kemudian ada surat tugas dari kontingennya gitu. Jadi misalnya mewakili kecamatan Plehari, maka dari Bapak Camat Plehari harus memberikan surat tugas yang nantinya akan kami terima di sana gitu. Iya. Jadi memang kegiatannya ini bukan abal-abal lah gitu. Iya, betul. Kita berupaya ya untuk semaksimal mungkin menjaga supaya orang tua percaya, kita menjaga sama-sama. Iya, gitu. Kita juga percaya bahwa itu memang pemuda dari kecamatan itu begitu ya. Jangan-jangan nanti yang dari sawahan gitu ya. Sawahan lagi ya. Saya pemuda mana gitu ya. Seperti itu ya. Menepis keaba-abalan kata Pak Ocet. Menepis keaba-abalan dan menepis juga keyakinan orang tua dan keluarga juga mungkin. Pak Mas Dedet, apa rondon acaranya nih secara resmi di Jambore ini? Rondon, jadi apakah memang ada upacara seremoninya nanti biar lebih jelas, keluarga juga lebih jelas ya. Dan mungkin apakah juga mungkin nanti kan bisa ditonton oleh, kan biasanya di objek wisata itu Sohibul Bait, Sohibul Wilayah lah. Ya, apa bisa ditonton dengan orang umum gitu loh. Jadi segala kegiatan rencana di JPD ini. Jadi rondon ya secara jelas lah kita ini kan. Memang ada acara seremoni yang kita bilang tadi defile dan penyatuan tanah air. Terus ada dialog pemuda. Terus ada juga seminar permainan tradisional. Senam kreasi atau poco-poco. Ya, kita tahun ini pakai senam poco-poco GWR. Itu diperlombakan ya itu. Iya, pentas seni, presentasi. Terus ada pentas seni. Pentas seni itu kita harapkan
masyarakat bisa menonton pada malam minggu loh acaranya. Harapkan jadi mudah-mudahan dengan melihat penampilan itu masyarakat bisa terbuka gitu. Oh ini loh kegiatan kepemudaan. Salah satu lah kegiatan kepemudaan. Jadi bagi keluarga pemuda juga ya silahkan untuk datang begitu dengan rundown acara yang sudah disampaikan oleh Mas Dedet tadi. Oke. Jadi daya tarik ke spiral ya, daya tarik ke kecepatan Bajuin ya, Bu ya. Iya benar. Makanya kami sangat kunjung wisata ya. Sempat kegiatan ini. Oke. Terus kalau misalnya acara-acara rundown itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah disampaikan juga kepada para peserta. Nah, lalu nanti pada pembukaan awal ini direncanakan nanti akan hadir siapa nih yang membuka? Yang jelas kita meminta Pak Bupati kemarin itu karena audiensi dengan audiensinya ya waktu itu pada saat ngomong aja dengan beliau kan bersedia katanya. Cuma kita secara administrasi sudah masih mengajukan gitu lah. Mudah-mudahan Perkominda juga hadir dan kita harapkan juga kemarin ada masukan dari Pak Rudi bahwa kita mengundang dari Dispora Provinsi, bahkan juga dari DPP PPMI Pusat juga kita undang, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan ini kan kegiatan kita yang pertama kali booming lah. Iya betul makanya itu ya. Agar ya yang pertama ini memang menjadi kesan yang sangat bagus begitu ya. Apa sekali jadi narasumber dari provinsi atau pusat nanti di seminar? Bisa jadi, makanya nanti kita inikan lagi. Kalau seminar dari provinsi ada ya? Dari kita dari provinsi ada dari. Ya. Oke, saya mumpung ingat saya ingin menyapa dulu nih dengan Kepala Dispora Kabupaten Tanah Laut yang baru. Iya, Pak Rudi Imtihansah. Kalau beliau itu panggilan akrabnya kalau dari saya Arjuna. Iya. Oke, salam sukses selalu ya. Semoga Dinas Kepemudaan dan Olahraga akan semakin maju di bawah kepemimpinan beliau. Oke. Selamat dan sukses ya Pak Rudi. Baik, Pak Dedet, ini di lokasi objek wisata ya, lokasi objek wisata. Nah, kita tahu ya Pak Dedet, ketika sebuah kegiatan, kadang-kadang kita kan tadi mempersiapkan pra, kemudian kegiatan. Nah, lalu ya pada pasca kegiatan itu, pada pasca kegiatan itu, ini ada kesan-kesan yang ditinggalkan begitu ya. Iya, sampah misalnya ya, kerusakan fasilitas kita begitu. Ini bagaimana persiapan awalnya nih membentengi untuk kegiatan ini, apalagi kan pesertanya pemuda identik dengan tenaga yang kuat gitu ya. Oke, Pak Dedet gimana? Jadi kita pasca kegiatan itu kita memang ada istilahnya operasi semut ya. Operasi semut. Selesai tanam pohon itu kan? Iya, selesai tanam pohon. Iya, ada tanam pohon juga gitu. Iya, di puncak acara hari Minggu itu. Iya, hari Minggu. Jadi kita setelah acara berusaha bahwa tidak meninggalkan sesuatu apapun selain jejak gitu loh, Bu. Nah, artinya sampah sesuatunya ya kita coba bersihkan. Kita seperti awal kita datang gitu. Itu yang kita harap. Bahkan kalau bisa lebih rapi lagi lebih rapi lagi. Ya, lebih rapi lagi. Sehingga tidak ada yang kita tinggalkan selain daripada kesan yang indah. Betul. Mantap. Oke. Apa nih nanti yang akan dibuat di objek wisata itu tadi disebutkan Pak Dedet tadi kan Pak Dedet selaku lokasi pertama, kegiatan pertama dari Jambore Pemuda Daerah. Maksud saya, apakah nanti ada monumen misalnya atau tulisan atau apa begitu di sini tempat pertama kali. Prasasti. Iya, prasasti. Penyatuan tanah dan air. Rencananya sih seperti itu, Bu. Kita merencanakan bahwa akan ada tugu walaupun kecil. Iya, yang penting kan sebagai sebuah kenangan simbol. Ya, simbol. Makanya kita masih merancang supaya estetikanya supaya tidak mengganggu dengan lingkungan lah. Dan itu nanti tugu itu saya inginnya gitu. Saya membayangkannya gitu. Bahwa nanti tugu itu atau monumen itu nanti salah satu titik spot untuk selfie. Betul. Iya, nah. Kita harapkan seperti itu. Iya, seperti itu. Sajang berbentuk kilometer aja, Bu. Ya. Iya. Atau 0 IKM. Iya. Luar biasa. Senang sekali ya, banyak hal yang dapat kita
aktualisasikan ya Pak Dedet di dalam kegiatan Jambore Pemuda Daerah ini, apalagi ini adalah yang pertama kali. Nah, kita berharap kepada seluruh para pemuda agar dapat berperan serta dalam kegiatan ini. Kalaupun kita tidak bisa jadi peserta, maka jadilah penonton. Sehingga nanti kita akan mempunyai pengalaman. Begitu maksudnya ya Mbak Ocha ya. Akan menjadikan pengalaman, dan pengalaman ini dapat ditularkan dapat ditularkan kepada orang-orang atau generasi-generasi kita yang ada di sekitar kita, begitu ya. Nah, karena memang jujur salah satu penghambat ya adanya pemuda-pemuda yang berprestasi tadi, salah satunya juga seperti yang disampaikan oleh Mbak Ocha tadi, yaitu tadi kekurangan pahaman dan mungkin karena akses jauh begitu ya, atau mungkin karena ada sesuatu hal yang tidak sampai ya informasi-informasi tentang kepemudaan. Nah itu, jadi kesempatan ini ya maksud saya ingin agar kita sekaligus juga mengekspos ya memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemuda yang sejatinya ya sebenarnya cukup banyak kegiatan-kegiatan pemuda, dan khususnya di Kabupaten Tanah Laut, dan itu sangat menggembirakan ya, sangat menggembirakan kegiatan-kegiatan pemuda itu kalau kita ikut begitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat juga potensi dukungan dari pemerintah kita yang sangat baik ya, khususnya dalam kepemimpinan Pak Bupati ya, dan Wakil Bupati Pak Sukamta dan Pak Abdi Rahman. Ini dukungan terhadap program-program kepemudaan luar biasa. Ya. Kita berharap juga nanti pas pembukaan Jambore Pemuda Daerah ini Pak Bupati bisa hadir, bisa hadir. Sangat diharapkan. Iya, sangat diharapkan. Sangat diharapkan. Ini selain sebagai sebuah penyemangat yang luar biasa ya buat kawan-kawan pemuda begitu. Enggak, sedikit Bu ke Mbak Ocha ya, atau Bunda bisa juga menjawab nih. Saya orang-orang awam nih, kurang tahu nih Bu ya. Kan kita tahu ya baik itu pemuda pelopor ataupun pemuda perekrutan ataupun juga seleksi lah bisa dikatakan ini senian budaya kan. Apakah juga kan sekarang kita zaman digital ya Bu ya. Nah, jadi belum lagi 4.0 belum keluar, jadi sudah ada 5.0 ya Bu ya. Jadi apakah ini ada teknologi informatika atau juga perangkat lunak dari kategori pemudaan ini? Apa ada ya? Yang masuk dalam kategori? Iya, kategori Jadi karena modernisasi ini sangat maju banget gitu kayak. Jadi kita karena kalau di kecamatan rata-rata kan pemuda desa yang dicari, dan memang tujuan kita itu tadi seperti yang dikatakan Bunda, kalau orang di kota sih informasi udah biasa gitu kan. Tapi kalau di kecamatan kadang mereka mau menginformasikan ke desa aja susah gitu kan. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi dengan teknologinya itu kita minta para perwakilan kecamatan maupun OKP yang kami beri undangan itu untuk membuat video pendek gitu Kak. Video pendek tapi dengan sekreatif mungkin gitu Kak Dedet ya kemarin. Iya. Gitu. Jadi mulai dari perkenalan mereka, terus kita juga minta jargon dari kecamatannya Kak. Nah, supaya kecamatannya kata Bunda tadi biar terekspos juga gitu. Jadi motivasi mereka gitu. Nah, itu kita minta upload di Instagram gitu. Jadi kita main Instagram, mereka harus upload dan kasih hashtag juga. Nah, di situ nanti juga kita akan digabungkan dengan penilaian di registrasi gitu. Jadi mereka ada semangat gitu kan untuk bikin itu. Ya, konten kreator lah gitu. Meleknya di situ teknologinya. Teknologinya di situ. Jadi kami bebaskan juga mau pakai aplikasi apa aja, pokoknya sekreatif mungkin dengan itu tadi ketentuannya gitu. Saya kira kalau di pemuda pelopor kan ada 5 bidang ya. Dari 5 bidang itu semuanya berkaitan dengan teknologi internet begitu ya. Karena memang kita sudah zaman digitalisasi, jadi semuanya kita harus berkaitan dengan itu. Kayak di bidang kalau Mbak Ocha kan di bidang seni sosial budaya ya. Nah, jadi hasil-hasil mereka. Dan perlu diketahui juga nih, Mbak Ocha ini adalah ketua di kecamatan di Desa Tirtajaya itu ada sanggar ya, ada sanggar. Nah, dan luar biasa secara mandiri sanggar ini pernah menampilkan
kreasi-kreasi anak-anak ya. Nah, itu luar biasa. Dan itu sudah terekspos juga di dunia maya gitu. Nah, itu luar biasa. Kemudian juga di bidang pariwisata ya, tentu saja juga. Kemudian di bidang sumber daya alam ya, semuanya berkaitan dengan itu ya. Jadi dengan kondisi digital kita saat ini, apalagi kalau di bidang inovasi ya, inovasi teknologi begitu selalu berkaitan. Nah, jadi kita berharap juga nih kepada kawan-kawan kita para pemuda ya untuk selalu menggali ilmu. Kalau bahasanya anak-anak muda tuh update. Ya, nah, bukan update status ya, Mas Dedet. Betul. Iya, tapi update pengetahuan ya, update pengetahuan. Update pengetahuan itu tidak hanya melalui jalur formal ya. Harus kuliah enggak gitu ya, Mas Dedet. Nah, tapi ada banyak jalur-jalur lain yang bisa kita manfaatkan. Bahkan orang sukses tuh ada yang banyak yang dari non formal. Nah, gitu ya. Nah, ini penyemangat ya luar biasa ya bagi kawan-kawan. Iya, bagi kawan-kawan pemuda begitu ya. Jadi, saya berharap dari sekarang nih kita tidak ada yang merasa minder gitu ya. Kita tidak ada yang merasa minder dengan kondisi kita ya. Iya, hanya saja PR kita itu bagaimana kita memanfaatkan potensi kita. Kemudian juga bagaimana kita mengetahui kekurangan kita. Nah, di sisi kekurangan lalu kita menggalinya dengan update pengetahuan tadi seperti itu. Nah, lalu di sisi potensi kita ya, lalu kita menggalinya dengan agar ini lebih bermanfaat lagi begitu. Jadi jangan sampai ada potensi kita yang hanya dipendam di dalam hati dan dada gitu ya. Akhirnya nanti sakitnya tuh di sini ya Pak. Seperti lagu berikut ini. Langsung. Oke. Baik, kalau berbicara soal pemuda kayaknya menarik sekali dan banyak hal yang berkaitan dengan pemuda yang Mas Dedet baca. Pak Supina, satu lagi saya nih untuk harapan kepada seluruh SKPD terkait baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu dalam rangka kita sama-sama mendukung dan tentu saja mengharapkan keberhasilan dari Jambore Pemuda Daerah ini. Apa nih Pak Supinal? Dari pengalaman kegiatan Jambore tingkat kabupaten ini kan Bun, kami tidak menganggarkan. Berarti kan nanti mudah-mudahan 2024 paling enggak kalau ini kegiatan rutin, itu mudah-mudahan dari TAPD untuk menganggarkan kegiatannya. Jadi kita lebih maksimal dan lebih meriah lagi kan. Walaupun ini kegiatan mendadak menurut kami kan, tapi di Kecamatan Bajuin kami sangat mensupport Bu, sangat mensupport dengan kegiatan ini karena ini kegiatan sangat positif. Betul sekali. Ya, sangat positif. Iya. Jadi artinya bukan terbatas kepada ada tidaknya anggaran benar, Pak Supina. Benar. Kita berharap kita dapat memberikan dukungan dari aspek apapun. Iya, benar. Iya, seperti itu. Jadi jangan terbatas gitu karena tidak ada anggaran maka kita diam aja gitu ya. Kita cari dukungan kita dari mana begitu ya? Iya benar. Khususnya juga dukungan semangat kepada kaum muda kita. Contoh dari kecamatan kami kan kemarin dari mereka datang ke Kecamatan Bajuin itu kan langsung apresiasi bahwa ini kegiatan sangat bagus dan sangat kami dukung kegiatan di kedepannya tinggi. Iya, saya setuju Mas Dedet. Nanti mungkin di akhir acara itu, mungkinnya di akhir acara Jambore itu kita berharap ada sebuah mungkin semacam laporan begitu ya kepada SKPD yang membidangi dalam hal ini Dispora Kabupaten Tanah Laut. Hal-hal yang direkomendasi hasil dari kegiatan tersebut. Ini loh hasilnya ini, lalu nanti ada rekomendasi. Nah, salah satunya kita ingin apa yang disampaikan oleh Pak Supinal tadi. Jambore Pemuda Daerah Kabupaten Tanah Laut ini kita berharap ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahun. Benar. Nah, oleh sebab itu kita berharap ini dapat dianggarkan mungkin mulai dari kecamatan, dari desa, dari kecamatan begitu ya, sampai kepada kabupaten. Iya, seperti itu kita berharap. Bagaimana Pak Mas Dedet? Harapannya nih? Memang pada intinya karena ini pertama kali kita berharap di tahun yang akan datang ini menjadi suatu rutinitas kegiatan kita. Betul. Dan harapan kita juga dari PPMI
ini bukan hanya JPD, tetapi juga pertukaran pemuda antar kecamatan nantinya. Ini sebagai suatu miniatur, menjadi suatu miniatur pertukaran pemuda antar provinsi se-Indonesia. Ini akan menjadi pilot project. Mudah-mudahan usulan-usulan seperti ini bisa didengar oleh pihak Dispora. Karena kita sudah lama tidak mendengar bahwa ada pertukaran pemuda antar provinsi yang semua bisa ngikut gitu loh. Tidak-tidaknya kita dari Kabupaten Talaut bisa memulai seperti itu. Amin. Ya. Sebenarnya kalau menurut pengamatan saya khususnya, kegiatan pemuda di Tanah Laut ini sudah cukup banyak. Betul. Hanya saja tidak terekspos tidak terekspos. Nah, kemudian juga kita kurang upaya untuk meyakinkan pada pihak-pihak pengambil keputusan. Betul. Ya. Nah, sehingga dengan demikian kan artinya ya tadi sempat tidak teranggarkan atau bahkan nanti yang lebih ironisnya itu ada kegiatannya dananya dikurangin begitu ya. Betul. Iya. Nah, kita berharap jangan sampai lah Para pemuda ini mitra pemerintah, Bu ya. Iya, dan sejatinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka ini nanti akan menyambut tongkat estafet kita secara alami calon pemimpin kita. Iya, betul. Lalu kepada siapa lagi kita menyerahkan tongkat estafet kita begitu kalau kepada pemuda. Dan untuk mendapatkan kader pemimpin bangsa yang baik di masa depan, kita harus formulasi dari dini begitu dari pemuda, tidak bisa simsalabim begitu. Nah, seperti itu yang gambarannya begitu. Jadi makanya itu pemuda ini sangat penting. Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini sangat diperlukan. Ya, kalau perlu lebih tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dedet, sampai ke kecamatan sampai ke desa begitu menggaung dan membahana gitu, sehingga seluruh pemuda diharapkan dapat berpartisipasi, dapat mengeluarkan semua potensi-potensinya begitu. Nah, sehingga kabupaten, kecamatan, kemudian kawan-kawan dari PPMI tinggal memoles. Seperti itu ya. Ulun teringat Bunda kata-kata dari Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, akan aku cabut Gunung Semeru dan akarnya. Beri aku 1 pemuda, akan aku goncang-goncangkan dunia. Luar biasa ya, betul itu sekali. Bunda terbukti sekarang. Terbukti sekarang. Itu si Putri Aryani, bukan Nili Aryani. Sama-sama. Kita dari Marga Aryani sama ya. KKD. Itu terbukti. Itu luar biasa sekarang. Itu bukan hoak, itu bukan berita bohong, tetapi nyata. Keluar kan? Bukan hoak ya. Bukan hoak, benar itu terbukti itu. Iya, itulah. Dari kata-kata Bung Karno itu memang terbukti. Ternyata memang mengguncang dunia ya. Satu Aryani. Iya, Aryani. Putri Aryani. Iya, benar. Disabilitas lagi, Pak ya. Iya. Kekurangan tidak menunjukkan menjadi penghambat untuk kita berprestasi, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengembangkan potensi kita. Betul sekali. Dan itu sebagai sebuah penyemangat bagi kita semua ya, bagi kita semua, khususnya para pemuda. Ya, jadilah generasi penerus bangsa yang memang berkarakter, memang handal dan dapat dapat diandalkan, dapat dipercaya begitu. Ini kadang bisa nggak nanti begitu ya. Kita harus tunjukkan ya potensi kita. Sosongan pensiun bala. Oh iya. Berapi-api ini. Saya memang masih gemes Mas Dedet. Saya gemes ya. Gemes dengan kegiatan-kegiatan pemuda kita yang memang begitu banyak begitu ya. Begitu banyak tapi belum menyentuh pada semua pihak. Partisipasi dari semua pihak pun belum dirasakan secara maksimal. Ya, itu yang saya jadi gemes banget gitu ya, jadi gemes banget. Jadi ini jadi berapi-api.